Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imadin Arya Dananjaya dengan NIM 211704157. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai bagaimana kehidupan setelah kematian. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu komponen penyusun dari tubuh manusia. Tubuh manusia tersendiri tersusun oleh 3 komponen, yaitu tubuh halus, tubuh vital, serta tubuh fisik. Tubuh halus manusia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tubuh suprakausal atau ego halus, berisi perasaan bahwa kita terpisah dari Tuhan. Yang kedua, tubuh kausal atau intelek, berisi proses pengambilan keputusan dan kemampuan nalar. Yang ketiga, jiwa, berisi prinsip Tuhan di dalam kita semua. Dan yang keempat, tubuh mental atau pikiran, berisi perasaan, emosi-emosi, dan keinginan-keinginan. Komponen penyusun tubuh berikutnya ialah tubuh vital. Tubuh vital berisi energi vital pendukung hidup dari tubuh. Dan komponen tubuh yang terakhir, yaitu tubuh fisik, terdiri dari panca indera, jaringan, darah, organ-organ, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang terjadi apabila seseorang meninggal? Ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup. Namun, sisa eksistensi atau kesadarannya terus berlanjut. Eksistensi tersebut berupa tubuh halus yang terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal, suprakausal, yang kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi. Perlu kita ketahui bahwa di alam semesta ini terdapat 14 tingkatan alam eksistensi. Alam tersebut pertama ialah alam bumi. Alam bumi adalah satu-satunya alam eksistensi fisik di alam semesta dan juga merupakan alam eksistensi tingkat pertama dalam urutan tingkatan alam eksistensi positif di alam semesta. Seluruh tubuh fisik maupun tubuh halus pada mulanya akan berada di bumi. Setelah tubuh halus meninggalkan tubuh fisik, tubuh halus akan terbagi atau masuk ke dalam 13 di salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi selain bumi. Alam tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu 7 tingkatan alam eksistensi positif atau surga yang ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualitas. Lalu alam yang kedua yaitu 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka yang kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualitas. Pembeda dari ke-13 tingkatan alam eksistensi ini ialah apabila di alam surga, semakin tinggi tingkatan alam surga, maka semakin rendah ego dari tubuh halus. Apabila di alam neraka, semakin tinggi tingkatan alam neraka, maka semakin tinggi pula ego dari tubuh halus. Adapun perbedaan tingkatan surga maupun neraka, ada beberapa macam perbedaan yang dapat kita lihat. Yang pertama yaitu proporsi komponen satwa atau satwika. Semakin tinggi proporsi komponen satwika seseorang, maka semakin tinggi pula kesempatan tubuh halus untuk menuju ke alam surga. Begitu sebaliknya, semakin rendah proporsi komponen satwika seseorang, maka semakin tinggi pula alam neraka yang akan mereka tuju. Tipe orang dari alam surga maupun alam neraka pun berbeda. Tipe orang di alam surga cenderung cukup pahala dan berpemahaman, sedangkan tipe orang di alam neraka cenderung lebih ke tamasika. Emosi yang dominan pada tingkatan surga dan neraka pun berbeda. Di alam surga, emosi yang dominan adalah kebahagiaan, sedangkan di alam neraka, emosi yang dominan ialah ketidakbahagiaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, muncul beberapa atau pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan. Yang pertama yaitu, apakah yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian?
Kedua, seseorang yang bunuh diri, apakah ia akan masuk neraka atau surga? Kemudian pertanyaan ketiga, adakah jeda waktu saat kita berinkarnasi? Dan pertanyaan yang keempat, apakah seseorang yang sudah mencapai surga masih berinkarnasi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah aspek yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian. Pada saat kematian, energi vital mendorong tubuh halus menjauh dari wilayah bumi. Berat dari tubuh halus dipengaruhi oleh 3 komponen dasar halus, yaitu satwa atau satwika, yang artinya kemurnian dan pengetahuan, raja atau rajasika, yang artinya aksi dan gairah, serta tama atau tamasika, yang artinya ketidaktahuan dan inersia. Apabila tubuh halus memiliki atau berdominansi terhadap satwika, maka ia akan menuju ke alam surga. Apabila tubuh halus cenderung atau dominan terhadap tamasika, maka ia akan menuju ke alam neraka. Namun di lain sisi, apabila tubuh halus cenderung atau dominan terhadap sifat rajasika, maka ia akan berada pada tingkatan 1 hingga ketiga, baik alam surga maupun neraka. Untuk menentukan apakah ia menuju ke alam surga maupun alam neraka, dapat kita lihat dari dominansi satwa ataupun tamasika terhadap rajasika. Apabila tubuh halus bersifat rajasika satwa, maka tubuh halus akan menuju ke alam surga tingkatan 1 hingga tingkatan ketiga. Apabila tubuh halus bersifat raja tamasika, maka tubuh halus akan menuju ke tingkatan 1 hingga tingkatan ketiga dari alam neraka. Pertanyaan selanjutnya, apakah seseorang yang bunuh diri akan masuk surga atau neraka? Perlu kita ketahui terlebih dahulu, jenis kematian berdasarkan waktunya terbagi menjadi 2. Yang pertama, kematian akhir yang ditakdirkan memiliki arti kematian yang tidak bisa dihindari oleh seseorang. Kemudian jenis kematian yang kedua merupakan kematian yang mungkin terjadi, yang memiliki arti keadaan di mana seseorang kemungkinan dapat meninggal. Bunuh diri merupakan tindakan disengaja yang terjadi ketika seseorang sedang mengalami fase kematian yang mungkin terjadi sesuai dengan takdir mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa bunuh diri termasuk dalam golongan kematian yang mungkin terjadi. Keparahan dosa seseorang yang melakukan bunuh diri dapat bervariasi tergantung pada kondisi di mana orang tersebut melakukan bunuh diri. Penyebab bunuh diri terbagi menjadi 2. Pertama, yaitu bunuh diri yang hanya melibatkan diri sendiri, serta bunuh diri yang melibatkan orang lain. Apabila seseorang melakukan bunuh diri berlandaskan dari diri sendiri, maka yang akan diterima oleh tubuh halus ialah dosa sebesar 30% dari membunuh orang lain pada tingkat spiritual rata-rata. Sedangkan apabila tindakan bunuh diri melibatkan orang lain, cenderung bisa berlaku sebagai dosa maupun berlaku sebagai pahala. Bunuh diri termasuk dalam pahala apabila seseorang membunuh atau melakukan bunuh diri dengan maksud mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain tanpa pamrih, maupun mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang suci. Sedangkan apabila tindakan bunuh diri yang melibatkan orang lain bisa menjadi dosa apabila kita melakukan bom bunuh diri yang mengakibatkan banyak korban jiwa seperti warga sipil dan anak-anak yang tidak bersalah. Namun, bom bunuh diri juga bisa sebagai pahala apabila tujuan dari kita melakukan bom bunuh diri ialah menyelamatkan banyak nyawa dan menghapuskan kejahatan di dunia. Dan pertanyaan yang ketiga, adakah jeda waktu saat seseorang berinkarnasi? Dalam proses penelitian dengan menggunakan hipnosis trans, ditemukan bahwa jeda waktu antara 2 reinkarnasi di bumi rata-rata berkisar antara 50 hingga 400 tahun. Faktor-faktor penentu lamanya reinkarnasi tubuh halus. Yang pertama, tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi neter dalam jangka waktu yang tidak tentu, sehingga tubuh halus perlu untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Kemudian faktor yang kedua, keadaan di alam bumi belum sesuai sehingga harus disesuaikan untuk menyelesaikan akun karma baik memberi maupun menerima dari kelahiran-kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Dan faktor yang ketiga, adanya reinkarnasi yang terjadi dengan sangat lancar dan sangat singkat menyulitkan seseorang untuk mengetahui apakah dia sudah melakukan reinkarnasi ataupun belum. Kemudian pertanyaan yang terakhir,
apakah seseorang yang sudah mencapai surga masih berinkarnasi? Setelah kematian, orang-orang yang berada di bawah tingkatan alam eksistensi Mahalok atau tingkatan keempat alam surga perlu dilahirkan kembali di alam bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan akun karma yang mereka miliki. Jika seseorang mencapai tingkatan Mahalok dan Janalok setelah kematian, namun karena tingginya kesadaran spiritual, mereka tidak perlu bereinkarnasi lagi, karena semua takdir yang tersisa dapat diselesaikan dari alam-alam eksistensi itu sendiri. Namun, tubuh-tubuh halus yang telah berevolusi memiliki hak untuk memilih dilahirkan kembali atas kehendak mereka sendiri. Namun, apabila mereka memilih untuk bereinkarnasi, mereka harus mendasari pilihannya untuk menjalankan misi sebagai pemimpin spiritual bagi umat manusia dan membantu masyarakat tumbuh secara spiritual. Kesimpulan, konsekuensi-konsekuensi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan setelah kematian merupakan gambaran bagaimana cara kita menjalani kehidupan di bumi. Hanya dengan latihan spiritual atau dengan kebaikan yang luar biasa banyak, seseorang dapat pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi. Reinkarnasi merupakan kesempatan bagi umat manusia dalam memperbaiki tingkat spiritualnya agar dapat bergerak lebih tinggi ke tingkatan atas alam-alam eksistensi halus di alam semesta. Sekali kita pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih rendah, seperti alam eksistensi netar atau tingkatan neraka lainnya, kita tinggal di sana dan mengalami ketidakbahagiaan parah selama berabad-abad, sampai kita benar-benar membayar kekurangan-kekurangan ataupun dosa-dosa kita dalam berupa penderitaan dari hukuman berat yang dijatuhkan di sana, sebelum akhirnya kita mendapatkan kesempatan untuk bereinkarnasi di bumi kembali. Tak terasa presentasi pada kesempatan kali ini telah menyampai akhir dari bagian presentasi. Namun sebelum saya mengakhiri presentasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata dan perilaku saya selama presentasi yang tidak berkenan. Saya harap pemaparan dari presentasi saya dapat dipahami dan bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Dan akhir kata, saya tutup presentasi pada kesempatan kali ini dengan membahas kehidupan setelah kematian dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Sampai bertemu di lain kesempatan.